Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini adik di bawah. Kurang kecil. Ini lihat di sini, Nah, hari ini buku kita membaca buku yang berbeda dari hari-hari yang kemarin. Ini buku pilihan adik, Ensiklopedia Islam Junior. Terus tadi adik sudah memilih kisah yang ada di buku ini. Judulnya Rasulullah dan Perempuan Tua. Sudah siap mendengar ceritanya? Udah ya. Konsentrasi ya. Gimana ya ceritanya ya? Kita mulai ya. Nah, jadi Rasulullah selalu menerapkan sikap ihsan kepada siapapun, bahkan terhadap orang yang membencinya. Maka sangat pantas bila Rasulullah dijadikan teladan dalam berakhlak baik. Pada awal penyebaran Islam, banyak yang menghina Rasulullah. Namun beliau tidaklah membalas hinaan mereka. Bahkan sebaliknya, Rasulullah mendoakan agar mereka segera menyadari kesalahannya. Banyak penderitaan yang dialami Rasulullah, namun beliau selalu bersabar. Tuh, sabar ya. Suatu ketika, hiduplah seorang wanita tua yang sangat membenci Rasulullah. Setiap melewati rumahnya, Rasulullah selalu diludahi. Cuih! Selain itu, dia juga selalu berkata kasar. Para sahabat Rasulullah kesal dengan wanita itu. Mereka ingin Rasulullah menegur perempuan itu. Namun, beliau hanya diam saja, tidak melakukan apa-apa. Suatu hari, ketika melewati rumah wanita itu, Rasulullah tidak melihat wanita yang biasa meludahinya. Rasulullah kemudian bertanya kepada para sahabat, "Aku heran, kemana wanita yang biasa meludahiku? Kira-kira kemana ya?" Tidak tahu. Mungkin sakit. Kita lihat lagi ceritanya. Nah, apakah engkau tidak mengetahuinya, wahai Rasulullah? Wanita itu sekarang sedang sakit, kata salah satu sahabat Rasulullah. Mendengar wanita itu sedang sakit, Rasulullah merasa iba. Apa itu iba, adik? Tak tahu. Iba itu apa, Kak? Merasa iba. Merasa kasihan. Ya. Beliau kemudian menjenguk wanita itu bersama beberapa orang sahabat Rasul. Wanita tua yang sedang terbaring lemah itu terkejut saat melihat Rasulullah datang menjenguknya. Dia tidak percaya seorang yang selalu dihinanya itu mau menjenguk dirinya yang sedang sakit. Sementara orang-orang di sekitarnya tidak ada yang peduli dengan dirinya. Dia pun malu atas perbuatan jahat yang pernah dilakukannya. "Wahai Muhammad, apa yang menjadikanmu tergerak untuk datang menjengukku? Padahal engkau tahu, aku selalu menganiaya dan menghinamu," tanya si wanita tua itu malu-malu. Mendengar perkataan wanita yang sedang terbaring lemah itu, Rasulullah hanya tersenyum dan berkata, "Sesungguhnya engkau melakukan semua perbuatan itu karena belum mengenal ajaran yang aku bawa. Sekiranya kau mengetahui kebenaran Islam, aku yakin kau tidak akan melakukannya lagi." Mendengar penuturan Rasulullah, wanita itu menangis. Dia terharu atas kebaikan akhlak Rasulullah. Wanita itu menyadari bahwa Rasulullah memang benar-benar utusan Allah untuk umatnya. Dia pun akhirnya berpasrah diri dan masuk Islam. Tuh, begitu. Jadi di sini tadi katanya kata Rasulullah, si wanita tua itu melakukan perbuatan yang buruk itu karena belum mengenal ajaran Islam. Memang ajaran Islam mengajarkan apa sih sama orang lain? Berlaku apa sama orang lain? Berlaku baik. Berlaku baik. Sopan. Sopan. Kalau ada orang yang lewat depan rumah kita, bagaimana?
baiknya? Disapa. Disapa, mengucapkan salam gitu. Nyapanya gimana? Bisa kasih contoh nggak? Assalamualaikum. Nah, itu salam. Kalau menyapanya gimana, Kak? Halo. Halo, mau kemana? Pak, Bu, gitu ya menyapanya Mau ya. ke luar negeri. Iya, walaupun sama orang yang kita benci, boleh nggak tadi melakukan perbuatan tadi seperti nenek tua, diludahi, berkata kasar, boleh nggak kalau sama orang yang kita benci? Enggak juga. Jadi Rasulullah aja tadi bersikap bagaimana? Diam dan bersabar sampai akhirnya tadi Allah ngasih petunjuk sama wanita tua itu. Ya, berkat kesabaran Rasulullah akhirnya wanita tua itu yang akhirnya masuk Islam. Gitu. Itu pelajarannya ya. Terus di sini tadi ada kata-kata baru di sini nih. Katanya gini nih. Rasulullah selalu menerapkan sikap ihsan kepada siapapun. Akak tahu nggak sikap Ihsan itu apa? Nah, Akak tahu nggak sikap ihsan itu apa? Sikap yang seperti apa ya sikap ihsan itu ya? Sebentar. Nah, ini dia tadi penjelasannya ya, ihsan. Tuh, ihsan berasal dari kata ahsanu yuhsinu, yang artinya berbuat baik atau perbuatan baik. Gitu. Orang ihsan adalah orang yang menyembah Allah dengan penuh keikhlasan, seolah-olah melihat Allah di sisinya. Orang yang ihsan itu yakin kalau Allah itu selalu melihat perbuatannya, sehingga apa yang dia perbuat adalah sebuah kebaikan dan ketaatan. Jadi dia takut berbuat dosa karena yakin Allah akan melihat dia kalau lagi perbuatan dosa gitu. Itu sikap ihsan, ya artinya berbuat baik atau perbuatan baik ya. Orang ihsan itu boleh kayak gitu? bukan boleh, memang dianjurkan, memang diminta kayak begitu Wajib ya. Jadi seolah-olah Allah tuh jadi seperti CCTV. Kita kan kadang-kadang kalau kita ada di suatu ruangan, kalau kita lihat ada CCTV, jadinya kita kan berperilaku baik gitu. Ada CCTV berarti kita dipantau, dilihat orang gitu. Ya kan? Gak boleh mencuri misalnya begitu kan. Begitu. Jadi kalau anggap aja seperti itu, anggap aja kita tuh memang dipantau sama Allah, dilihat terus sama Allah gitu. Allah tuh ada di dekat kita, melihat semua perbuatan kita gitu. Makanya harus lebih berhati-hati. Yang kita lakukan hanya perbuatan kebaikan dan ketaatan. Nah, begitu ya ceritanya. Bagus sekali ini buku pilihan adik. Mudah-mudahan besok bisa pilih buku dari pilihan Akak ya, dan cerita pilihan Akak ya Kak ya. Oke deh. sama. Jadi sampai sekian dulu cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga tadi pelajarannya bisa bisa adik sama Akak lakukan tadi ya, seperti teladan Rasulullah ya, bersikap ihsan, bersikap baik. Oke, makasih ya. Bunda akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.